terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media semua, kita sangat bahagia bahwa hari ini adalah ulang tahun Kota Cimahi yang ke-24. Mudah-mudahan Cimahi semakin dewasa dan semakin kencang dalam pembangunannya. Amin. Karena kami bangga dan bahagia semangat karena didukung oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah Cimahi kehadiran beliau untuk mensupport Kota Cimahi. Mudah-mudahan Cimahi ke depan sinergis dengan provinsi selaku kota penyangga provinsi dan kebudayaan. Jadi hari ini alhamdulillah paripurna dihadiri oleh Pak Gubernur. Ada beberapa pesan kepada masyarakat Kota Cimahi agar supaya tetap kebersihan, sampah dan sebagainya untuk diselesaikan. Nah, ini saya ucapkan terima kasih Pak Gubernur bahwa kita Cimahi sebagai maju dalam pembangunannya. Salah satunya kita juga sudah menyelesaikan mengurai kemacetan di segitiga Jati, kemudian membangun puskesmas yang ada di Ciberun, juga membangun labkesmas yang ada di Jalan Cikimul. Ini salah satunya pembangunan yang kita lakukan, dan saluran-saluran air, drainase dan meresmikan air minum yang ada di Gugur untuk kepentingan masyarakat semuanya. Ini semua atas dukungan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Oleh sebab itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih support dari Pak Gubernur untuk Kota Cimahi. Cimahi selalu diperhatikan oleh Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Baik ya, terima kasih. Cimahi ini kota yang diapit oleh kabupaten besar, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Dia berada di tengah dan terhimpit. Untuk itu ada beberapa variabel yang saya pikir dari dukung saya juga, memang wali kotanya aja cerdas dan wakil wali kotanya juga kompak. Yang pertama adalah infrastruktur jalan, harus dipastikan kualitas jalannya beda karena ini kota. Ini. Yang kedua adalah sanitasi lingkungan, kita harus perhatikan kota yang semakin penduduknya besar, orangnya bertumpuk, itu sanitasinya buruk, itu kalau penyakit itu bisa menjadi dengan cepat menyebar. Ini yang harus menjadi fokus. Yang ketiga adalah pengelolaan sampah. Kita berbicara untuk mengembangkan pengelolaan sampah mandiri setiap kelurahan, setiap kecamatan, sehingga tidak perlu lagi ada diangkut keluar. Nah, ini menjadi rumusan. Yang berikutnya adalah penyelesaian kemacetan. Selain penataan infrastruktur jalan, juga kita ke depan harus mulai mengarah pada tidak semua menggunakan transportasi pribadi. Harus membangun ekosistem transformasi publik yang terkoneksi antara Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Ini yang harus terkoneksi dengan baik, dan mungkin itu akan berjalan mulai 2026-2027. Karena ini, dan pemerintah provinsi mensupport keempat kabupaten kota ini untuk berjalan beriringan dan memiliki satu konektivitas transportasi publik. Kemudian yang berikutnya adalah wilayah. Jadi dimungkinkan dalam waktu tidak terlalu lama, pertama dibikin diskusi, musyawarah antara Pemkot Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan pembagian wilayah. Misalnya daerah ini di kabupaten ini ujung banget, kalau bahasa Sunda bujur, tapi di mata Cimahi dia adalah wajah. Nah, ini juga harus bisa dibicarakan. Ada wilayah yang bisa bersama-sama bekerja sama dengan Kota Bandung, ada wilayah yang bisa bekerja sama dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, sehingga dimungkinkan Cimahi wilayah teritorialnya bertambah, penduduknya juga bertambah. Ini penting dilakukan untuk apa? Agar daerah-daerah yang tidak terkelola dengan baik karena fiskal daerahnya memiliki keterbatasan, itu bisa digarap oleh kota yang paling dekat. Toh sama-sama Jawa Barat, nggak ada problem tentang itu. Nah, seluruh rangkaian itu nanti terencana, tertata, dan terkelola. Kemudian yang berikutnya adalah menyelesaikan berbagai problem lingkungan, premanisme, kenakalan remaja. Kan ini juga bagian penyakit kota yang harus secara konsisten dilaksanakan. Jadi patroli wali kotanya harus sampai ke setiap rumah, ke setiap gang, dan kemudian terkoneksi dengan baik, sehingga nanti lahir anak-anak yang cerdas. Kenapa?
Karena potensi anak-anak mengalami kejenuhan, mengalami depresi itu tinggi. Karena wilayah ekosistem manusianya mengalami keterbatasan lingkup. Dia sudah di rumahnya sempit, berhimpitan dengan saudaranya, masuk gang sempit, datang ke jalan macet, datang ke sekolah juga orang banyak ruangnya sempit. Nah ini kan diperlukan sebuah orientasi berpikir untuk menata itu dengan baik. Dan yang paling penting di Cimahi ini ada satu hal juga, di balik bahwa dia sebagai kota urban, Cimahi juga memiliki desa atau kampung yang memiliki masih basis culture, yaitu Cirende, yaitu sebuah kampung yang konsumsi masyarakatnya sampai hari ini masih singkong, mempertahankan tradisi Sunda, dan itu menjadi tempat relaksasi yang harus tertata. Dan saya sudah menyampaikan nanti Pak Wali Kota bersama Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat untuk membranding Cirende itu. Jadi saya harapkan Cimahi itu satu, ada metropolitnya, ada pluralisme masyarakat, ada kelompok agama, kelompok budaya yang beragam, karena di sini ada orang Jawa, ada orang Palembang, ada orang Makassar, banyak di sini. Itu juga tercermin dalam wilayah daerahnya. Tetapi juga ada kampung tradisi, tempat orang relaksasi. Nah, ini yang harus dibangun. Ini bagaimana mengurus kampung menata kota ini desainnya. Dan yang paling utama adalah sebuah kota hanya akan didirikan oleh satu saja, oleh orang besar, adalah bersih. Kota itu cuma bersih dan rimbun, sudah. Kalau kota sudah bersih dan rimbun, maka kota itu akan menjadi kota modern. Terima kasih.